belajar dan main musik tuh datang tumbuh muncul dari Ami atau di-influence, di-trigger sama ayah? Nah ini bahkan pas belum lahir aja sering banget muter lagu-lagu yang sekarang tuh kedengeran tuh aneh gitu. Mungkin kayak apa ya? Kalau tadi ini banyak influence dari Mas Taufik dan istri yang memang juga suka musik gitu kan. Lalu dari mulai lahir aja, dari mulai masih dalam kandungan udah diperdengarkan berbagai macam musik. Nah, aku menarik kalau Mas Taufik sendiri itu dapat influence jadi segitu cintanya sama musik tuh dari mana itu justru? Gimana? Karena aku aja bahkan nggak terlalu tahu. Sebenarnya dulu saya sering cerita gitu kalau misalnya ada undangan soal musik segala macam. Ya mungkin sebenarnya ceritanya agak klise dan saya terus terang agak tidak suka mengulang-ulangnya. Tapi saya itu dulu besar di kampung gitu. Jadi waktu itu akhir 80-an gitu Orde Baru. Jadi waktu itu tuh belum ada listrik di desa. Terus TV kan nggak ada gitu. Jadi akhirnya satu-satunya bentuk hiburan, entertainment itu adalah siaran radio. Nah, kalau yang didengarkan itu hanya radio, nggak ada TV, nggak ada apapun, itu akhirnya membangkitkan imajinasi. Jadi kalau Ami ngelihat selera musik papa tuh gimana Mi? Ayah gimana Mi? Selera musik ayah? Memang beneran sangat variatif dan itu kayaknya akan membantu aku dalam ya cara bukan memilih musik yang bagus sih, tapi yang memilih musik yang emang gimana ya, emang meaningful, yang sangat unfiltered kayak tadi. Emang sangat beneran variatif, bisa di rumah aja bisa dibagi jadi beberapa negara bisa, tahun bisa, genre-nya yang aneh-aneh kayak gitu. Dua-duanya sama-sama nari, sama-sama baca. Ya. Nari apa biasanya? Tari tradisional sih. Tari tradisional. Tari apa tuh? Tari Betawi, karena ya kita di Jakarta. Buat kalian menari tuh apa sih? Nggak tahu sih how to express it, tapi ya senang aja. It's something that make me happy. Kalau Cici apa Cici? Sama aja, ya something that make me happy. Tapi kan kayak sebenarnya kita juga making art from our body gitu. Bukannya gambar atau nyanyi, tapi kita kan gerakin badan kita to make that art gitu. Wow, menarik. Kalau buat Pak Irwan sendiri tuh film itu artinya apa sih Pak? Mungkin ini abstrak dulu, nggak pasti. Film itu ya jendela buat melihat kehidupan gitu ya. Jadi banyak hal yang disederhanakan sehingga kita bisa punya wawasan dan ringkas gitu. Jadi kalau saya membayangkan gini, kalau kita baca buku itu kan kita perlu waktu. Nah, film gitu, apalagi yang diadaptasi dari buku, itu memberi kita waktu yang ringkas untuk memahami satu masalah gitu ya. Kalau soal genrenya gitu, Ilya atau Pak Irwan, ada yang mungkin disukai atau mungkin juga yang paling tidak disukai gitu, yang paling nggak bisa ditonton gitu, kalau emang ada gitu. Horor saya yang paling jarang. Gitu. Karena butuh kesiapan yang panjang, kalaupun dibilang nih film horornya bagus gitu ya, tahan dulu, tarik napas dalam-dalam dulu kalau Aku sih paling suka genre itu kalau nggak romance lah ya, karena kan kita lagi di masa teenage kan. Tapi kalau nggak itu kayak crime atau thriller, itu aku lagi into film itu aja sih. Contohnya kan yang paling menurut aku yang mulai dari segi pesannya, segi actingnya, bahkan dari segi artistiknya yang paling bagus itu kan menurut aku kan Knives Out ya. Dan itu pun aku juga tahu dari ayah kan, itu ayah yang pertama kali benar-benar ngenalin, dan aku bahkan sampai sekarang masih mau terus nonton film itu, udah berkali-kali masih terus aja nggak bosan. Apa ya, ayah sendiri pun selera filmnya itu udah jadi bukan teladan lah ya, kayak semua selera film ayah itu biasanya sama kayak aku. Jadi kalau ayah suka yang macam klasik, musical gitu atau komedi, biasanya aku juga suka.